있을까? 여기 지렁이 있으면 안 되지. Hai, kita baru sampai di 이, Unyang 이, Minso Phangmolkwan. Ini 띠띠띠띠띠. adanya di kota Asan, di tengah-tengah kota Asan. Jadi ini museum gitu. Untuk tiket-tiket masuknya ya, dewasa itu 8.000. Kalau yang grup itu per orang itu 7.000. Ya, kalau untuk anak-anak 5.000. Ini untuk yang ini ya, apa namanya, Chongsunyun ya. Terus untuk anak sekolah 카메라 itu 4.000. 멍멍이 전화 있다. Ini ada adanya nih. Kalau untuk yang punya ID Asan, ini 3.000 per orang. 안녕하세요. 네, 저기 어른이 2명 있고요. 아기는 2명. 아산 맞아요. 아, 네네, 감사합니다. Dah, baru beli tiket. Ayo masuk. 시민 이렇게 동아리 Gitu, tempel dulu. 야자만 했을 때 떨어져. 네. 아빠는 여기, 아빠는 여기. 네. 자, 들어가십시오. 네, 감사합니다. 엄마 꽃이 나왔죠? 빨리 따라와. Udah mulai musim semi. Jadi bunga-bunga udah mulai bermekaran ya. Kenapa? 됐죠? Minta difoto. 나 이거 안 무서워. Ini museumnya. 엄마, 나 이거 안 무서워. 엄마. Yogi opa? Jadi di sini tuh ada 2 tempat, ada 2 gedung. Ini gedung pertama ya kayaknya. Kita lihat dulu di dalam ada apa. Kita masuk ke dalam museumnya ya. Ini untuk tradisi kelahiran ya, kelahiran di Korea. Gitu. Jadi di sini ada makanan-makanan persembahan untuk sembahyang ya. Kalau ini sebelum hamil, sebelum lahiran ya. Jadi waktu hamil itu sembahyang kayak gini. Jadi ada nasi sama myeokguk. Myeokguk itu rumput laut ya, sup rumput laut. Itu jadi kalau kayak gini biasanya orang itu berharap biar punya anak laki-laki. Kalau ini nanti setelah lahir ya, setelah lahiran ini biar berdoa untuk mama dan anaknya biar sehat gitu, biar kehidupannya itu diberkahi. Jadi makanannya tuh kayak gini gitu. Terus kalau yang ini acara untuk perayaan 1 tahun anaknya. Untuk 1 tahun anaknya namanya Tulcanci. Ini sama kayak di Indonesia juga. Jadi mereka tuh nanti ada naruh-naruh barang di depan gitu ya, kayak misalnya pulpen, buku, uang atau segala macam sesuai harapan orang tua ya. Kalau sekarang kan kayak ada gitar, alat-alat musik juga ada gitu. Tapi kalau dulu tuh paling kayak gini aja nih. Ini kan ada panah, ada buku. Jadi nanti anaknya ngambil apa gitu kan, nanti
jadinya itulah yang diharapkan. Misalnya dia ambil panah ini, berarti nanti orang tuanya berharap oh anak ini nanti bakalan pintar memburu atau apalah gitu kan. Ya, ada makanan-makanan ini untuk persembahan juga ya, untuk sembahyang juga itu. Terus kalau dulcanci itu dia khasnya itu ada tok di sana yang warna putih, itu adalah kue tok namanya, dari beras ketan ya gitu. Itu tradisinya begitu. Nah terus ini lagi aku mau jelasin, ini juga ada artinya. Ini namanya kemcul ya, itu namanya kemcul. Jadi kalau anaknya laki-laki yang keluar itu ada kalau bisa dilihat tuh ada cabe gitu. Jadi anak sama ibunya itu ada di dalam rumah, ini dipasang di depan pintu. Semua orang itu nggak boleh masuk ke dalam sampai 21 hari ya. Itu jadi kayak di semacam karantina ya, kalau sekarang ngomong tuh semacam di karantina karena bayinya kan baru lahir. Jadi mungkin biar steril, biar sehat gitu, ditaruh dulu di dalam rumah, nggak ada yang bisa nemuin. Jadi kalau ada itu siapapun nggak boleh masuk ke dalam rumah. Ini namanya songjang. Ini permainan anak-anak zaman dulu ya. Ini kalau di kita ini namanya batu ini ya, bekel ya, pakai bekel gitu. Tapi mereka nggak ada bolanya, cuma pakai batunya aja. Namanya bola bekel. Terus yang ini nih, ini dia ski zaman dulu ya. Ini wah luar biasa. Jadi kalau lagi musim salju, anak-anak zaman dulu itu pakai ini. Nanti dia main perosotan gitu. Nah, yang 2 tongkat ini nanti dipegang kanan kiri di tangannya. Terus duduk di sini. Jadi dia diayuh gitu di atas salju. Nah, jadi dia nanti kayak main perosotan. Ski zaman dulu lah ya. Kamu ngerti mama ngomong apa? Ini main layangan. Ini main layangan. Yon ya. Yon. Sama kayak Indonesia kan dulu. Sekarang juga masih banyak ya permainan layangan di Indonesia. Nah, kalau ini skuter zaman dulu nih, buatnya dia pakai tali tambang dan kayu, luar biasa. Jadi permainan-permainan di Korea juga nih sama kayak di Indonesia ya. Tuh. Ini kalau aku bilang sih kayak mobil-mobilan ya. Jadi cuma dipegang aja nih tongkatnya, gitu, didorong-dorong pakai ini. Mungkin nanti sama teman-temannya balap-balapan gitu kan. Gitu. Seru banget ya. Jadi inget permainan anak-anak zaman dulu. Aku juga dulu soalnya mainnya kayak gitu. Tradisi untuk pernikahan zaman dulu. Aku mau jelasin dari sini dulu ya. Nih ada kertas ini nih. Kalau ini zaman dulu di Indonesia juga ada ya, setahu aku di Jawa tuh. Jadi perempuan sama laki-laki yang mau menikah itu nanti dicocokkan dari tanggal lahir dan tahun lahirnya. Jadi nanti misalnya laki-lakinya itu tahun 79, terus perempuannya tahun 88, itu nanti dicocokkan, dicari ada hitung-hitungannya ya, saya juga kurang mengerti itu. Nanti ada hitung-hitungannya, terus nanti ada jumlahnya, tanggal berapa itu tanggal baiknya untuk menikah gitu. Nah, nanti kertas ini itu ditaruh di sini, di kotak ini gitu. Di kotak ini nanti di dalamnya ini ada kertas yang tadi itu, yang Yeongil itu ditaruh sama harta-harta kayak uang atau emas atau apapun yang dipunya sama laki-laki, ditaruh dan diserahkan ke mempelai perempuan. Seserahannya gitu. Nah, untuk yang ini itu ada tok dari beras merah. Sama ada ikannya. Ini juga ada entok. Nah, aku jelasin satu-satu. Kalau untuk yang tok itu beras merah, karena di Korea itu percaya hantu atau makhluk halus itu takut sama yang namanya beras merah. Jadi itu disajikan biar pernikahan ini tidak ada gangguan dari hal-hal yang buruk apapun itu, entah dari makhluk halus atau apapun itu. Pokoknya zaman dulu kan masih percaya seperti itu ya. Jadi
berharap jangan sampai ada gangguan gitu. Nah, kalau untuk yang entok ini memang berbentuk kayu. Zaman dulu juga pakainya yang berbentuk kayu seperti ini. Itu harapannya adalah mempelai mempelai perempuan itu akan hidup selamanya dengan laki-laki setia gitu. Seperti si entok ini. Entok ini kan soalnya mempunyai simbol hewan yang setia ya. Nah, nanti ini untuk seserahannya ini nanti dibawa sama si laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Setelah ditaruh di depan, nanti si mempelai perempuannya itu akan mengadakan kayak sujud gitu. Kalau kita kayak sujud itu namanya ke ibu mertua sebagai pertanda kalau si perempuan ini menerima lamaran si mempelai laki-laki gitu. Kalau ini untuk tempat sul ya, minuman. Ini dia mempelainya perempuan dan mempelai laki-laki. Jadi di depan ini nanti ada makanan-makanan. Nah, ini ada ayam jago sama ayam betina ya. Gitu. Ini simbol aja untuk simbol laki-laki dan perempuannya. Jadi nanti setelah acara pernikahannya ini ya, udah selesai acaranya, udah minum-minum juga. Nah, ini yang paling terakhir, ini ada namanya ham sama keju. Nah, kalau udah selesai itu mereka si mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu nanti meminta restu ya, sungkem sama ibu dan bapak mertua gitu. Setelah selesai sungkem nanti dilempar sama si ini. Jadi perempuannya itu kan dia pakai gaun gaunnya itu kan dia panjang ya. Jadi nanti dilebarin gitu si gaunnya itu. Nah, mertuanya nih bakal ngelempar ini nih, tecu sama si pam sama bamnya. Kalau misalnya dilemparnya tecunya itu 2 atau sama pamnya itu 3, ditangkep kan sama roknya kita, itu berharap berarti si mertua ini berharap kalau menantu perempuannya itu bisa melahirkan 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan gitu. Ini ada artinya juga. Jadi semuanya makanan, terus minuman, apapun yang ada di pernikahan ini tuh semua ada artinya. Oke, jadi kalau yang ini itu namanya hwangap ya. Tuh, untuk acara ulang tahun, tapi ini acara ulang tahunnya bukan untuk anak kecil. Jadi untuk orang yang sudah berumur 60 tahun. Jadi di Korea zaman dulu kalau sudah berumur 60 tahun itu dianggap orang yang sangat sehat gitu. Karena sudah mampu melalui 60 tahun perjalanan hidup ya. Nah, ini untuk makanan-makanannya luar biasa. Nah, di sana yang paling ujung itu adalah kue tok. Pokoknya kalau di Korea itu semuanya acara apapun pasti akan ada tok gitu. Ini buah-buahan. Tuh. Kalau yang ini yang putih ini sama yang bundar-bundar ini itu kalau di Indonesia namanya kue jipang. Pasti tahu lah kue Jepang itu sama banget, persis banget rasanya. Kalau yang ini adalah acara di rumah duka ya, di rumah duka zaman dulu. Tuh. Jadi kalau ada yang meninggal dari pihak keluarganya tuh pakai baju kayak gini. Ini kalau pakai baju kayak begini berarti menandakan ada keluarganya yang meninggal. Nah, kalau yang ini untuk acara ibadahnya mereka ya, zaman dulu nih begini tuh. Nah, aku mau jelasin yang ini. Nih, kenapa di sini ada nasi dan ada sepatu. Jadi nasi dan sepatu ini di bawahnya, di bawah makanan itu tuh ada uang gitu. Jadi orang zaman dulu percaya kalau sudah meninggal pun mereka masih butuh ini. Uangnya tuh ada di ini ya, sepatunya ya. Sorry. Ini zaman dulu uangnya kan seperti itu ya, koin gitu. Nah,
Jadi ini nanti dipersembahkan untuk si almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal itu. Tuh. Ini nanti minta dibawakan sama Chosengnya. Jadi biar di sana tuh mereka yang udah meninggal juga tuh tetap tenang gitu. Nah, terus kenapa di sini ada tiga makanan, 3 sepatu dan 3 uang, tiga uang ini? Karena orang Korea percaya angka 3 itu adalah angka hoki. Gitu. Jadi biar mereka di sana tetap hoki, dipersembahkanlah 3 ini. Gitu. Maksudnya mempersembahkan 3 ya, semuanya serba 3 jadinya. Nah, kalau di sini ini menjelaskan makanan-makanan yang berasal dari Korea. Ini nasi. Mereka nasi aja tuh ada berbagai macam ya. Jadi bukan cuma makan nasi putih aja. Dia nasi putih, terus ini nanti ada nasi dicampur yang kacang-kacang, terus dicampur sama ada yang dicampur sama telur juga, telur ikan gitu. Jadi banyak banget tuh. Aku jelasin ya. Nih, ada kamjabab. Kamjabab itu nasi kentang. Jadi nasi dicampur sama kentang. Karbonya tinggi ya pasti ya. Gitu. Terus ada salbab, ada calbab, susubab, sama boribab, ada patbab, ada obukbab, sama kungbab. Kungbab itu kacang. Kalau di sini, nah ini juga untuk bubur-buburnya juga mereka berbagai macam ya. Ini nih cuma beberapa aja yang ada di sini. Jadi masih banyak lagi sebenarnya. Gitu, buburnya tuh berbagai macam. Ini dia dicampur sama sayur ya. Terus di situ ada kacang-kacangan juga. Berbagai macam bubur nasi ya. Nah, ini pasti kalian udah pada tahu ya untuk makanan ini tuh namanya apa? Ini namanya kimchi. Kimchi. Di Korea itu makanan kimchi itu banyak sekali. Itu ada lebih dari 100 ya Pak? Lebih dari 100 ya, 100 jenis dari sayur-sayuran. Ini cuma beberapanya aja yang ditaruh di sini. Jadi aslinya itu ada 100 lebih. Di Indonesia pasti udah pada tahu ya kimchi gitu. Cuma biasa yang dijual di Indonesia itu hanya kimchi dari yang terbuat dari sawi putih sama timun. Nah, padahal di sini kimchi tuh banyak banget. Ada dari yang pecu itu sawi putih, ada timun, terus ada ini pekimchi. Pekimchi ini dari sawi putih juga tapi dia berwarna putih. Beda sama yang warnanya yang biasa kita makan ya, warna merah. Jadi pekimchi ini enggak pedas. Ini cocok buat anak-anak pemula yang baru mau kenalan sama si kimchi. Gitu. Sama yang wiji juga. Itu dari timun ya. Kalau dari timun itu rasanya hampir sama kayak sawi putih ya. Ada pedas-pedasnya. Enggak pedas. Ini kalau yang ini myeon. Ini noodle ya. Jadi mie di Korea itu berbagai macam juga. Pasti di Indonesia juga udah banyak ya. Nah kalau yang ujung itu dia mie-nya dicampur sama kimchi. Namanya kalguksu. Terus ada naengmyeon. Kalau naengmyeon itu dia yang pakai es itu. Inang ini namanya bonsang. Jadi ini makanan orang zaman dulu untuk para PNS yang kerja lembur, kerja di shift malam maksudnya, bukan lembur. Jadi kerjanya untuk shift malam. Jadi mereka makannya ini, bawa dari rumah ya, dosirak. Jadi mereka bungkus makanan, dia bawa makan, terus nanti kalau dia lagi istirahat mereka makan ini. Nah guys, ini untuk makanan Korea. Jadi dia ada cilchop pansang namanya. Kasih lihat ya. Jadi kalau lihat di drama cewek maupun cowok orang Korea tuh pasti makannya kan banyak ya. Nah, jadi dia makanannya kayak
satu porsi ini nih ada 7 jenis makanan. Ada nasi, ada sup, terus yang pasti ada kimchi. Kalau orang Korea makan tuh pasti harus wajib ada kimchi. Kalau kita kan wajib ada sambal ya. Mereka tuh wajib ada kimchi. Ini makanannya di mereka semuanya ini ada 7 rupa. Gitu kan, kalau ada tamu, mau kerabat, teman atau siapapun pasti disajikan makanan itu. Itu harus habis. Pasti habis karena orang-orang dulu tuh makannya banyak sekali. Makanya kuat-kuat. Gitu. Terus mereka juga geraknya cepat-cepat karena perutnya kan kenyang, makannya banyak, terus tenaganya jadinya banyak. Jadi mereka tuh geraknya cepat sekali. Ini untuk makanan yang sharing. Kalau yang tadi kan untuk sendiri. Kalau ini untuk sharing. Jadi ada satu meja ini biasa untuk beberapa orang, untuk 2 orang atau 3 orang. Nah, untuk makanan-makanan ini juga yang pasti ada nasi. Terus ada cook itu sup ya. Supnya apa aja. Pokoknya orang Korea tuh kalau makan pasti harus ada nasi, ada sup, kimchi, perkimcian yang tadi. Terus ada daging-dagingan. Terus ada snack juga. Jadi untuk habis makan biasanya makan cemil-cemilan gitu. Ini kalau ada acara-acara aja zaman dulu. Jadi kalau pas lagi ada acara mereka biasanya makannya makan sharing. Kalau kita kan kebanyakan prasmanan. Kalau mereka enggak. Jadi duduk di satu table untuk 2 atau 3 orang atau 4 orang sih bisa biasanya. Ini makanan-makanan lokal Korea. Ini dari Jeju-do. Itu ada 돼지고기 조립, ada pusarikuk sama juletok. 돼지고기 itu pork ya, pork B2. Kalau ini dari Jeollado, ada bibimbap, 두루치기 sama kulbak techu. Ini dari Gyeongsangdo. Itu ada cutang, yuka sama sike. Ini dari Chungcheongdo. Dia ada ori kulchop, kungkuk sama hotatto. 호박떡. Hobaktok. Hobaktok. Nah, kalau yang ini dari Gyeonggi-do. Gyeonggi-do itu ada mucim, ada gorengi tteokguk sama gyeongdan. Ini Gangwon-do. Ada 감자떡, 오징어 순대 sama 울쟁이 국수. 이렇게 꼬레 우타라야. Guys, kalau yang ini dari Korea Utara. Ini Korea Utara punya ya, dari Busan. Itu ada Pyeongando. Wah, bijichigae, 냉면 sama noti. Oh, 냉면 berarti dari itu ya, Korea Utara ya? 꼬레 우타라. Oke. Sama yang ini ada dari Hwanghae-do. Dia ada hobakjjigae, kimchibap sama henjok. Masih kita. Terus yang ini ada dari Hamgyongdo. Hamgyongdo. Dia ada chup saltok, ada naengmyeon sama hajami jjigae. Nah, kalau yang ini nih, ini adalah bagian di dalam rumah ya. Ini di kamar. Di kamar tuh. Tapi ini rumah-rumah yang kayak gini desainnya tuh biasanya untuk orang-orang petinggi ya. Untuk orang-orang petinggi, entah dia apa ya, kayak gubernur gitu. Tuh. Rumahnya aja bagus ya. Bersih. 일어나. 재밌다. 아빠 엄마한테 보여줄게.